Halo, kami dari Kotak Bekalworks, saya Aska, akan menjelaskan gameplay dari kartun kami yang berjudul Kaya Food Elementalis. Game ini dapat dimainkan oleh 3-5 pemain yang berusia di atas 13 tahun ke atas, dan berdurasi sekitar 60-120 menit tergantung banyaknya orang yang ikut bermain. Beberapa komponen utama dalam permainan ini adalah, pertama ada kartu bahan baku dan bahan bumbu, lalu ada kartu hidangan, dan yang terakhir ada kartu karakter. Untuk pengaturan permainannya, di sebelah kanan bisa kita letakkan deck semesta, atau yang biasa disebut dengan draw pile, karena para pemain akan mengambil kartu dari sana. Lalu di tengah akan kita letakkan hidangan-hidangan yang aktif, yaitu hidangan-hidangan yang dapat dimasak oleh para pemain. Kemudian, di paling kiri bisa kita letakkan deck bumi, atau yang biasa disebut dengan discard pile. Deck bumi memiliki 8 slot, yang berarti dapat diisi oleh 8 kartu yang berbeda, dan juga dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang berwarna merah, yaitu tempat untuk membuang kartu dari bahan baku. Sedangkan bagian yang berwarna biru adalah tempat untuk membuang kartu bahan bumbu. Di awal permainan, masing-masing slot dari deck bumi ini akan langsung terisi dari 4 kartu yang paling atas dari deck bahan baku, dan 4 kartu paling atas dari deck bahan bumbu. Pemenang dari permainan ini adalah mereka yang pertama kali mencapai poin 40, atau mereka yang memiliki poin paling tinggi ketika salah satu deck dari bahan baku atau bahan bumbu sudah habis dan tidak dapat diambil lagi. Poin didapatkan dengan memasak bahan-bahan yang sesuai dengan apa yang tertera di dalam kartu hidangan. Bahan-bahan yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam kartu hidangan, maka tidak akan dihitung poin. Sebelum memulai permainan, setiap pemain memilih karakter masing-masing. Dalam kartu game kaya ini, setiap karakter memiliki strategi dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya Gantari, yang mampu menukar semua kartu tangan milik semua pemain, Agni, yang mampu membatalkan jurus dari karakter pemain lain, Biwar, yang jago berburu dan lihai mendapatkan bahan baku seperti daging, ikan, dan ayam, Legi, yang sangat senang membajak hasil transaksi dari orang lain, Pala Gurita, yang kebal dari gangguan apapun, Kyukamba, yang mampu meniru jurus dari karakter milik pemain lain, Hunter, sang penembak yang 100% tembakannya mengenai sasaran, dan Karni, yang mampu memanipulasi masakan orang lain. Di awal permainan, setiap pemain mendapatkan modal awal, yaitu 4 kartu bahan baku dan 2 kartu bahan bumbu dari semesta. Dalam setiap kartu bahan, terdapat beberapa informasi yang dapat dilihat, yaitu ada value point dari bahan tersebut, tipe elemen dari bahan tersebut, nama, dan juga tipe dari bahan tersebut. Sebelum memulai gilirannya, masing-masing pemain wajib untuk mengambil satu kartu paling atas dari deck semesta, entah itu kartu bahan baku ataupun bahan bumbu. Kemudian, meletakkannya secara terbuka di salah satu slot di dalam deck bumi, sehingga susunan kartu dalam deck bumi akan terus berubah. Dalam setiap gilirannya, masing-masing pemain memiliki 6 stamina dan 4 pilihan giliran. Masing-masing pilihan giliran menghabiskan stamina yang berbeda pula. Pilihan giliran yang pertama adalah mengambil kartu dari deck semesta. Kartu yang dapat diambil berjumlah maksimal 3 kartu. Pilihan giliran ini menghabiskan 4 stamina. Pilihan giliran yang berikutnya adalah barter. Pemain dapat menukar kartu tangannya dengan kartu yang ada di dalam deck bumi. Bahan yang ditukarkan dalam barter harus memiliki value point yang sama atau lebih. Bahan yang memiliki value point yang lebih dapat ditukarkan dengan lebih dari satu bahan. Dalam barter, setiap bahan yang pemain dapatkan akan menghabiskan masing-masing 1 stamina. Pilihan giliran berikutnya adalah Kikayami. Kikayami memperbolehkan para pemain untuk membuat sebuah bahan spesifik dengan cara membuang 3 kartu bahan lain yang memiliki elemen yang berbeda dengan bahan yang ingin dibuat oleh pemain tersebut. Konsekuensi dari menggunakan Kikayami adalah pengurangan 1 poin bagi pemain yang menggunakannya. Selain itu, untuk menggunakan Kikayami juga dibutuhkan 2 stamina. Pilihan giliran yang terakhir adalah masak. Cara masak adalah pemain mengeluarkan kartu tertutup dari tangannya untuk dideklarasikan kepada pemain lain bahwa ia sedang memasak satu hidangan tertentu. Pemain lain diperbolehkan untuk menantang pemain yang sedang memasak tersebut dengan syarat harus memasak hidangan yang sama. Apabila terdapat menantang, maka kedua masakan tersebut akan dibandingkan. Bagi masakan yang lebih besar poin masaknya, maka ia akan mendapatkan victory point. Sedangkan bagi masakan yang lebih kecil poinnya, maka bahan-bahannya harus dibuang ke dalam bumi dan pemainnya tidak dapat poin.
Bahan dan hidangan yang telah berhasil dimasak tidak dapat digunakan lagi di dalam permainan. Kemudian, gantilah hidangan yang telah berhasil dimasak dengan hidangan yang baru. Pilihan giliran masak akan menghabiskan 4 stamina. Jurus setiap karakter dapat dikeluarkan dengan cara membuang kartu-kartu dengan elemen yang sama dengan apa yang dibutuhkan jurus tersebut. Kartu bahan yang digunakan untuk mengeluarkan jurus akan terbuang ke paling atas dari deck bumi. Permainan kaya terdapat 3 tipe jurus. Jurus yang pertama adalah jurus dasar, yaitu jurus yang hanya bisa digunakan pada keadaan normal. Kebalikan dari jurus dasar, jurus respon tidak dapat keluar secara mandiri. Ia harus merespon jurus orang lain agar dapat dikeluarkan. Sedangkan jurus masak adalah jurus khusus yang dapat memanipulasi, meningkatkan, atau menginterupsi masakan dari pemain. Sebagai tambahan, beberapa jurus memiliki tipe ganda, sehingga memberikan mereka fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penggunaannya. Sekian dari kami dan terima kasih sudah menonton.